Bapak, Ibu, Suster, saudara-saudari yang terkasih, umat paroki Gundang yang tercinta, semoga Anda selalu ada di dalam kesehatan, berkat Tuhan melimpah, dan kebahagiaan Anda rasakan. Merenungkan sabda Tuhan yang pada hari ini bisa kita renungkan bertepatan dengan pesta Santo Markus, terbersit dalam benak saya adalah begitu banyak orang, bukan hanya santo santa, bukan hanya pujangga gereja, bukan hanya romo, bruder, suster, atau uskup yang bisa mewartakan kabar gembira Tuhan, tetapi semua orang yang telah dibaptis, pasti dibaptis secara Katolik, bisa mewartakan kasih Tuhan itu untuk semua orang. Saya teringat bahwa ada banyak cerita yang terkumpul dalam bukti yang ada di Museum Sanjaya Muntilan. Salah satu yang mengusik perhatian saya adalah ketika seorang awam dari paroki Kelor yang menunjukkan jenazah orang Katolik yang wafat tidak dengan sesuatu yang menakutkan, tetapi justru memerias semua tubuh jasad orang yang telah mati itu dengan pakaian yang bersih, dengan wajah yang bersih, dan bahkan dalam ibadat yang dipimpinnya, keceriaan, kebahagiaan, kebanggaan tidak menakutkan didapatkan bagi setiap orang yang telah meninggal dunia, yang telah dibaptis secara Katolik. Dan itu meneguhkan banyak orang, dan itu membuat orang-orang tertarik untuk hidup baik, ditambahkan kalau mereka juga dibaptis secara Katolik. Santo Markus, pengarang Injil, menyaksikan sendiri bagaimana Yesus yang hidup waktu itu dan menuliskan dengan cara sederhana, dan kemudian dia bisa memberikan warta gembira kepada banyak orang dengan tulisannya. Kita pun sebetulnya bisa melakukan hal yang sama. Saya, Anda, semua orang yang telah dibaptis secara Katolik bisa memberikan kabar gembira Tuhan dengan cara kita masing-masing. Santo Fransiskus Xaverius misalnya memberikan kabar gembira untuk orang-orang di sekitar Asia dengan pewartaannya. Ada Santo Ignatius Loyola misalnya dengan menuliskan latihan rohani yang meneguhkan hati untuk mengikuti Yesus. Dan banyak orang lain seperti hanya Markus lakukan. Kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan untuk mewartakan kabar gembira Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita? Senyuman, pelukan, sapaan dengan kasih, itu sungguh meneguhkan bagi setiap orang yang ada dalam beban berat. Mungkin kita hanya memberi sedikit uang untuk orang yang membutuhkan, itu sungguh amat sangat berarti bagi orang yang tidak bisa bekerja pada saat ini. Dan bahkan yang aneh, ketika kita tidak bisa berjumpa dengan orang lain, kita diam di rumah dan menjaga jarak satu dengan yang lain, dan ketika keluar kita memakai masker. Itu adalah sesuatu yang baik sebagai pewartaan kabar gembira juga untuk semua orang. Selamat merenungkan apa yang bisa Anda lakukan untuk mewartakan kabar gembira bagi orang-orang di sekitar Anda. Sesederhana apapun, dengan penuh kasih bila itu Anda lakukan, adalah perwujudan nyata Anda bermakna untuk mewartakan kabar gembira Tuhan bagi semua orang. Anda mengikuti santo santa pelindung Anda yang melakukan hal yang sama,
dan Anda mengikuti Santo Markus yang melakukan juga itu bagi semua orang. Tuhan memberkati Anda, kesehatan Anda rasakan, berkat Tuhan melimpahi Anda semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.